Berita pertama sergap. Kejadian berulang dipicu cemburu buta. Seorang suami penyandang disabilitas tega menghabisi istrinya. Pelaku curiga sang istri ada main sama pria lain. Bukannya nyelesain masalah dengan kepala dingin, ini malah gelap mata aniaya istri dengan keji. Cemburu yang gak terkendali justru jadi petaka rumah tangga. Warga desa Kedung Randu, Banyumas, Jawa Tengah tak menyangka Jumirah dibunuh oleh suaminya sendiri, Andiran. Diketahui pelaku yang merupakan penyandang disabilitas ini langsung menyerahkan diri usai melakukan aksi kejinya. Menurut tetangga, saat kejadian tidak mendengar suara mencurigakan. Namun pelaku sempat terlihat memesan transportasi online yang ternyata digunakan untuk menyerahkan diri ke kantor polisi. Setelah kejadian, setengah jam dia itu merasa kebingungan, langsung pelakunya itu manggil untuk menyerahkan diri karena nggak bisa jalan, diantar oleh Grab itu ke kantor Polsek Patigaraja, yaitu di Notok posisinya. Oh, ini pelaku langsung menyerahkan diri gitu, Pak? Menyerahkan diri, dan benda yang untuk alat sebagai kan dibawa ke sana. Oh, udah dibawa. Menurut tetangga, korban dan pelaku selama ini kerap terlibat cekcok persoalan rumah tangga. Bahkan para tetangga sering membantu mendamaikan korban dan pelaku. Insiden pembunuhan ini pun diduga dipicu oleh rasa cemburu pelaku yang menuduh korban memiliki hubungan gelap dengan laki-laki lain. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi melaporkan. Ini yang viral. Gara-gara utang, siswi sekolah menengah pertama adu jotos di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Pihak sekolah dan polisi gerak cepat melakukan mediasi untuk mendamaikan para pelaku. Aduh dek, kok pakai kekerasan sih? Para pelajar ini adu jotos menggunakan tangan kosong di sebuah gang di Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. 3 pelajar, NR 14 tahun, RF 12 tahun, dan NC 12 tahun. 2 pelaku berasal dari SMP Negeri, 1 dari MTS. Adu jotos menjadi tontonan rekan-rekan pelaku, diduga karena masalah utang piutang, yang berujung saling ejek hingga saling serang dan adu jotos. Untuk menghindari kejadian serupa, pihak sekolah dan polisi memanggil para pelaku untuk dilakukan mediasi. Kepala sekolah dari SMP dan MTS, kemudian dihadirkan juga unit PPA dari Perlindungan Perempuan Kabupaten Luwu Timur. Hasil mediasi bahwa mereka sepakat untuk berdamai. Polisi mengimbau agar pihak sekolah, orang tua untuk selalu memberikan bimbingan dan pengawasan kepada anak didik mereka agar tidak terjadi keributan lagi. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin melaporkan. Ini nih peringatan buat para orang tua. Awasi dan didik anak dengan baik. Pengemudi mobil di Makassar sampai shock. Soalnya dilempar petasan waktu lagi nyetir di jalan raya. Pelakunya 2 bocah berdiri di tengah jalan. Bahaya nih, beruntung gak sampai ada korban atau kecelakaan. Kamera dashboard atau dashcam merekam aksi nakal 2 bocah laki-laki. Seorang pengendara mobil dilempar petasan oleh kedua bocah saat melintasi jalan Hertasning, Kota Makassar. Petasan meledak di kaca depan mobil mengakibatkan pengemudinya kaget dan syok. Pengemudi langsung menghentikan kendaraan di tengah jalan, beruntung tidak terjadi kecelakaan. Saat lantas, Polrestabes Makassar mengimbau para orang tua mengawasi anak-anaknya. Petugas Polsek setempat tengah menyelidiki pelaku pelemparan petasan. Jadi kami kan untuk secara umum dalam hal kegiatan pengaturan lalu lintas, kami menurunkan personil di beberapa titik. Atas kejadian ini pun kami berkoordinasi dengan pihak Polsek untuk menindaklanjuti hal tersebut. Perilaku semacam ini sangat membahayakan orang lain, terlebih bagi pengendara di jalan raya. Menjelang malam pergantian tahun, marak beredar penjualan petasan dan mercon. Orang tua diimbau lebih mengawasi anak-anaknya agar tidak bermain dengan petasan atau mercon yang berbahaya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Fin melaporkan. Akhirnya keciduk juga
pelaku penipuan modus transfer uang di warung toko kelontong. Parahnya nih, 2 pelaku yang ketangkep pasangan suami istri gara-gara kecanduan narkoba. Suami istri memang kudu kompak, tapi kompaknya jangan nipu orang dong. Ini adalah salah satu rekaman kamera CCTV saat pasangan suami istri penipu beraksi. Mereka membeli barang dan berpura-pura membayar dengan cara transfer ke rekening. Tidak hanya membeli barang, mereka bahkan melakukan penarikan uang tunai dengan modus akan mentransfer ke rekening pemilik toko. Namun ternyata bukti transfer yang mereka tunjukkan palsu. Polisi menangkap Pak Sutri Anwar 30 tahun dan Farida 28 tahun di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dengan modus memperlihatkan sistem pembayarannya ini seolah-olah transfer. Transfer ini ada diedit struk transfer di salah satu aplikasi. Setelah diperlihatkan, dia langsung meninggalkan tempat. 2 pelaku mengaku telah beraksi lebih dari 10 kali di Kabupaten Goa. Pelaku menargetkan warung kelontong dan toko yang tidak memiliki aplikasi M-Banking. Para korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Pak Sutri, residivis kasus penipuan dengan modus transfer rekening, terancam pasal 379 KUHP dengan pidana maksimal 4 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan. Miris banget. Seorang pelajar koma setelah jadi sasaran amukan sekelompok pemuda remaja di Rejang Lebong, Bengkulu. Gara-garanya sih sepele, korban dikeroyok setelah dituduh melempar batu ke arah pelaku. Waduh, yang beginian harusnya diomongin baik-baik, bukan main keroyok. Ketiga pemuda ini masing-masing berinisial AS, RD, dan M asal Rejang Lebong, Bengkulu harus mendekam di balik jeruji karena nekat mengeroyok DS, seorang pelajar, hingga mengalami luka berat. Polisi juga menyita senjata tajam yang digunakan para pelaku untuk menganiaya korban. Para pelaku menganiaya korban hingga tak sadarkan diri. Saat ini korban dalam keadaan koma akibat luka berat di bagian kepala. Kasus berawal saat korban diduga melempar batu ke arah para pelaku yang mengakibatkan pelaku terjatuh dari motor. Nah, saat terjatuh itulah kemudian pelaku bersama-sama korban, yang mana saat terjatuh untuk rekan korban berhasil melarikan diri. Pelaku terancam pasal tindak pidana pengeroyokan dengan ancaman 9 tahun penjara. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Widodo Waluyo melaporkan. Pemirsa, pengedar ganja yang satu ini cukup lihai. Hanya melayani yang kenal aja. Transaksi via HP di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Namun, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya disergap polisi. Denny Afriyadi, 31 tahun, tak berkutik, disergap polisi di pinggir jalan Muhammad Yamin, Kelurahan Aur Ateh, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pengedar ganja ini sempat melawan dan membuang barang bukti, dan polisi menemukan paket plastik bening berisi ganja kering siap edar di emperan toko. Tersangka menunggu pembeli yang memesan 2 paket ganja siap pakai Rp200.000. Polisi melakukan pengembangan, menggeledah rumah tersangka dan menemukan 4 bungkus ganja. Sedang menunggu pelanggan untuk membeli barang, kemudian kita amankan 6 paket narkotika jenis ganja, di mana 2 ditemukan di luar rumah tersangka, kemudian 4 di dalam rumah tersangka. Kita lakukan penggeledahan. Tersangka cukup licin, hanya melayani pelanggan terpercaya dengan transaksi pembayaran via aplikasi keuangan di ponsel. Denny melanggar undang-undang narkotika, terancam 15 tahun penjara. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang melaporkan. 8 tukang parkir liar ditangkap Satgas Saber Pungli, Jawa Barat di kawasan Kebun Binatang, Bandung. Bener tuh Pak, musim liburan gini nih rawan kejahatan, termasuk juru parkir liar, tukang pungli. Bikin wisatawan nggak nyaman, nggak aman.
Soalnya kadang-kadang mereka nggak segan ngancem wisatawan. Satgas Saber Pungli beraksi. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Saber Pungli Jawa Barat mengamankan pelaku pungutan parkir liar di kawasan Kebun Binatang Bandung, Jalan Taman Sari, Kota Bandung. 8 jukir ilegal diamankan. Sejumlah uang serta peluit jadi barang bukti. Jukir liar mengarahkan pengunjung kebun binatang untuk parkir liar di atas trotoar Jalan Taman Sari. Pengunjung bahkan dimintai biaya parkir hingga Rp35.000. Oknum-oknum yang melakukan tindakan kegiatan pungli ini memanfaatkan jalan trotoar yang ada di seputaran Bandung Zoo, sehingga ini akan mengakibatkan ketidaktertiban dan kemacetan lalu lintas. Operasi tangkap tangan jukir liar bermula dari laporan pungli terhadap pengunjung kebun binatang. Satgas Saber Pungli juga menyelidiki aliran uang setoran hasil pungli tersebut. Pungli dan parkir liar akan ditertibkan karena berdampak pada kunjungan wisata. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan. Tukang parkir dadakan memanfaatkan musim liburan. Bang, kali mau parkir yang resmi. Jangan tiba-tiba datang, tiba-tiba hilang kayak jalangkung. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah.